Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas untuk kaburan lagi ya. Kemarin sudah saya bahas itu versi eksternalnya. Sedangkan hari ini saya akan membahas versi internalnya. Kenapa TKI atau pemagang Kensusei di Jepang itu banyak kabur. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung gas. Yang pertama itu ekspektasi pemagang atau Kensusei tidak sesuai dengan realita. Contohnya, mungkin kita ingin ke Jepang itu mengharapkan gaji besar, pekerjaan yang enak. Jepang terkenal dengan negara maju ya. Mungkin dipikiran kita kerjanya santai gitu, pakai alat yang canggih, tidak terlalu capek, itu yang ada di pikiran kita. Tapi nyatanya itu tidak sesuai dengan realita ketika kita sudah bekerja di Jepang. Contohnya saya bekerja di pertanian, saya pikirnya dulu kerjaan di pertanian Jepang enak ya, nggak terlalu capek lihat di YouTube, udah pakai alat yang canggih, mungkin nggak manual lagi. Nyatanya saya kerja di sini, udah sampai di sini masih banyak menggunakan manual. Contohnya apa? Menanam, membuat bedeng, kadang masih menggunakan cangkul dan lain sebagainya. Sama seperti di Indonesia, di sini banyak yang belum menggunakan alat yang canggih, menggunakan alat seadanya. Contohnya seperti toraku atau traktor dalam bahasa Indonesia. Itu di Indonesia pun ada ya. Itu contoh. Dan yang kedua, gaji. Mungkin berharap kerja di Jepang itu gajinya besar. Mungkin pernah ada yang dengar, oh, gaji di Jepang itu 35 juta atau 30 juta. Mungkin ya. Atau mungkin 20 juta. Tahu-tahunya udah kerja di sini, gaji yang sebenarnya tidak sampai segitu. Mungkin ada yang 30 juta, 35 juta. Tapi itu sudah digabung dengan jam lembur. Semakin banyak lembur, semakin besar pendapatan kita. Bisa sampai 30 juta, 35 juta. Tetapi kalau kerjanya normal, itu tidak begitu besar gajinya ya. Itu hanya belasan juta. Sedangkan biaya di sini cukup besar dibanding Indonesia. Bisa sampai 3 sampai 6 juta per bulannya kalau untuk tinggal di desa seperti saya ini atau pelosok. Tapi beda dengan yang tinggal di Tokyo, itu bisa sampai puluhan juta, bahkan lebih untuk biaya hidup saja ya. Itu. Dan bahasa kurang. Banyak sekali teman-teman kita atau saya dulu berpikir juga yang penting cepat berangkat, cepat kerja, urusan bahasa nanti dulu. Sudah kerja di Jepang, ternyata itu menjadi problem, masalah besar. Karena kalau kita minimnya bahasa, kita sering melakukan kesalahan, tidak bisa memahami apa yang diperintah dan dijelaskan oleh bos, itu membuat siapapun bisa marah atau bisa kesal ya. Contohnya bos, iyalah, siapa yang nggak marah kalau misalnya disuruh itu nggak bisa, disuruh ngelakuin ini nggak bisa. Saya aja pasti kesel kalau punya karyawan kayak gitu. Sedangkan sebelum bekerja kan, atau sebelum berangkat kerja ke Jepang, itu belajar bahasa Jepang di LPK. Tapi sampainya di Jepang, bahasanya sangat kurang atau tidak pasti. Apalagi yang newcomer, pendatang baru, itu sangat jadi masalah. Itu. Dan bujuk rayu mungkin ada dari teman atau kenalan dari teman yang menyatakan seperti ini. Kalau kabur itu gajinya lebih besar karena tidak banyak potongan dan lain-lain. Oleh karena itu, mungkin ada yang tergiur untuk kabur, memilih kabur daripada legal. Itu. Dan kalau dulu banyak sekali kinsusei atau pemagang itu kabur dikarenakan ingin tetap kerja, sedangkan
masa pemagang itu maksimal 5 tahun. Dulu sebelum adanya TG itu 2019 ke atas ke bawah ya, sebelum 2019. Jadi banyak sekali pemagang yang kabur memilih untuk bekerja lagi, sedangkan visa pemagangnya tidak bisa dilanjutkan lagi karena program TG itu baru-baru di akhir atau awal 2019 ya. Kalau TG itu bisa diperpanjang, bisa sampai terus-menerus, berbeda dengan visa Kensusei atau pemagang maksimal 5 tahun ya. Dan masih banyak lagi. Jepang terkenal dengan etos kerjanya, baik itu disiplin, kerja keras, cara kerjanya yang cepat, dan lain-lain. Apalagi kita yang bukan orang Jepang, pasti kaget ketika baru kerja di Jepang. Karena kita belum terbiasa, karena tekanan atau kita tidak bisa menyesuaikan dengan cara kerja orang Jepang yang cepat, membuat kita pengen kabur. Itu salah satunya. Karena kita harus secepat mungkin beradaptasi dengan lingkungan kerja, baik itu segi kecepatan, mempelajari, dan lain sebagainya. Ini yang saya sampaikan, bukan opini saya saja. Sebelum saya bikin konten ini, terlebih dahulu saya searching dan bertanya kepada teman-teman yang bekerja di Jepang, baik itu yang kabur ataupun yang masih bekerja. Jadi yang saya sampaikan ini bukan sekedar opini pribadi saya. Oke, agar kalian tidak salah paham. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, karena saya ingin membahas lanjutan video sebelumnya yang berjudul kabur. Kenapa DKI banyak kabur? Itu untuk segi atau faktor eksternalnya. Sedangkan yang saya jelaskan ini segi internalnya. Oke, kalian harus terhadap informasi yang diberikan. Alangkah baiknya kalian sebelum meninggalkan komentar atau ingin berdiskusi, terlebih dahulu kalian mencari informasi di berbagai media. Oke, tetap banyak informasi sekarang dan dicari dan mudah didapatkan. Karena di video saya sebelumnya itu membahas kaburan, banyak sekali yang pro dan kontra. Pertama yang kontra, ada juga yang bilang kayak gini, masa gak ada yang kaburan pemagang Indonesia? Jangan seperti itu ya. Harusnya sebelum kalian berkomentar seperti itu, cari dulu info lainnya sebelum kalian memutuskan untuk berkomentar. Karena banyak yang membahas tentang kaburan, apalagi yang kaburan itu memang ada, bukan hoax atau bukan opini saya pribadi ya. Itu memang ada dan terjadi, tetapi tidak banyak, hanya saja itu dari Kensusei atau pemagang kebanyakannya. Kalau TG dan lain-lain itu jarang terjadi karena bisa pindah. Oke, dan saya ingin tekankan lagi, orang Jepang itu sama seperti orang Indonesia atau orang mana saja, pasti ada yang jahat dan baik. Kita bilang yang jahat itu oknum ya, itu ada dimanapun, tetap ada orang yang jahat seperti itu. Dan yang baik ada juga, banyak juga orang Jepang itu sangat baik. Contohnya di tempat saya kerja saat ini, ada 2 orang ibu yang kerja di tempat saya itu sangat baik kepada kami yang bukan orang Jepang, sangat baik. Selama saya kerja di sini tidak pernah marah kepada kami dan sering ngasih makanan, sering membantu dan lain-lain. Banyak juga yang baik, bukan yang jahat saja. Tetapi yang jahat ada juga. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share-nya. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna untuk teman-teman ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.